Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tempat bagi Yesus. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tempat bagi Yesus. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7 saya akan bacakan untuk kita. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sekali lagi, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu, kita tahu bersama-sama bahwa lewat cerita ini, ketika Yusuf dan Maria harus mendaftarkan diri ke Betlehem, dari perjalanan dari Nazaret ke Betlehem, setibanya di Betlehem, Maria melahirkan. Tapi di momen tersebut ternyata tidak ada penginapan atau tidak ada tempat bagi bayi Yesus untuk lahir. Nah, ini ironis sekali dan sangat miris sekali. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Sang Firman Allah yang adalah Allah sendiri turun ke dalam dunia yang diciptakannya, yang milik kepunyaannya. Tapi ketika dia turun menjadi manusia, ternyata tidak ada tempat penginapan bagi dia. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan bersama-sama. Saya ilustrasikan sebagai, kalau Bapak Ibu memiliki sebuah rumah yang Bapak Ibu sudah bangun, yang Bapak Ibu sudah beli, dan Bapak Ibu sudah mengisi dengan furniture yang luar biasa bagusnya, dan Bapak Ibu akhirnya menitipkan kepada seseorang karena Bapak Ibu harus pergi untuk sementara waktu. Tapi ketika Bapak Ibu kembali, ternyata Bapak Ibu tidak diterima di rumah yang Bapak Ibu beli dan Bapak Ibu bangun sendiri. Sangat menyedihkan, bukan? Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa keadaan 2000 tahun yang lalu masih terjadi di zaman ini atau di masa-masa sekarang ini. Saya gambarkan bahwa pemilik penginapan itu adalah manusia dan tempat penginapan itu adalah hati manusia. Sekali lagi saya gambarkan bahwa pemilik penginapan itu adalah manusia dan tempat penginapan itu adalah hati manusia. Banyak sekarang manusia, Bapak Ibu, sudah menolak Yesus untuk masuk ke dalam hati mereka. Bahkan di kalangan-kalangan orang Kristen sendiri yang tidak mengizinkan Yesus masuk di dalam hati mereka, di dalam rumah mereka, di dalam keluarga mereka, bahkan tidak mengizinkan Yesus untuk masuk dalam segala aspek ruang kehidupan mereka. Karena apa Bapak Ibu? Karena hati mereka, karena hati manusia sudah penuh diisi oleh sesuatu hal yang dianggap berharga, sehingga sulit untuk Yesus masuk ke dalam hati mereka. Saya khawatir tahun-tahun ke depan, kalau kita berbicara tentang tahun yang baru, manusia tidak lagi berpikir untuk melibatkan Yesus di dalam hati mereka, keluarga mereka, dan setiap aspek area kehidupan mereka. Yang mereka pikirkan mungkin hanya liburan,
yang mereka pikirkan mungkin diskon untuk belanja, yang mungkin mereka pikirkan hanya libur panjang dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, ketika masuk di tahun yang baru, yang mereka pikirkan adalah kekhawatiran, yang mereka pikirkan adalah kecemasan, yang mereka pikirkan adalah ketakutan dan lain sebagainya. Dan saya mau katakan bahwa dunia saat ini sedang membawa kita untuk melupakan Yesus. Dunia saat ini sedang membawa kita untuk tidak melibatkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaan yang muncul saat ini adalah, mengapa banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak memberikan tempat yang layak bagi Yesus di dalam hati mereka? Sekali lagi, mengapa banyak orang, termasuk orang Kristen, yang tidak memberi tempat yang layak di dalam hati mereka untuk Yesus? Yang pertama adalah karena mereka tidak menaruh perhatian dan tidak fokus kepada Yesus. Sekali lagi, karena mereka tidak menaruh perhatian dan tidak fokus kepada Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 16, Bapak Ibu pasti tahu kisah ini. Kisah ini adalah kisah tentang dua orang dari perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka berbicara tentang Yesus. Mereka berdiskusi tentang Yesus. Tetapi yang aneh adalah mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama mereka. Karena mereka tidak fokus dan mereka tidak menaruh perhatian kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat lagi di Matius 2 ayat 4 sampai ke 6, ahli agama dan imam kepala mengerti benar bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus sebagai Mesias dalam kehidupan mereka, karena mereka tidak menaruh perhatian dan fokus kepada Yesus. Bapak Ibu, dalam kehidupan kekristenan, yang utama adalah bukan berapa lama kita menjadi Kristen, tapi berapa lama kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Sekali lagi, yang utama dalam kekristenan itu bukan berapa lama kita menjadi Kristen, tapi berapa lama kita mengenal Yesus. Kita memberikan tempat di hati kita untuk Yesus memimpin dan menguasai kehidupan kita. Pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib, ada dua penjahat di sebelah kiri dan kanan Yesus. Mereka melihat proses Yesus membawa salib sampai ke bukit Golgota. Mereka disalib bersama-sama dengan Yesus. Bahkan mereka sempat mengolok-ngolok Yesus. Tapi satu di antara mereka fokus dan memperhatikan siapa Yesus yang ia lihat. Bahkan satu orang itu memberikan tempat yang layak bagi Yesus di hatinya. Sehingga Yesus berkata kepadanya, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Penting sekali bagi Bapak Ibu semua dan bagi saya juga untuk memberikan tempat yang layak di hati kita bagi Yesus. Bukan tempat yang asal-asalan, bukan sekedar tempat sisa, tapi seluruh hati dan kehidupan kita. Biarkan Yesus memimpin dan menguasai itu semua. Saya akan memberikan contoh beberapa hal tentang orang yang mungkin sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak betapa pentingnya memberikan tempat yang layak bagi Yesus di dalam hati dan kehidupan mereka. Ada dua orang pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan yang sama, mendengarkan pujian penyembahan yang sama, mendapatkan doa berkat yang sama, sama-sama menyembah Tuhan. Tetapi yang satu hidup biasa-biasa saja, yang satu lagi semakin maju dalam Tuhan. Padahal kedua orang
ini sama-sama mendengar WL yang sama, bernyanyi, pujian penyembahan yang sama, firman Tuhan yang sama. Tapi mengapa yang satu mengalami pertumbuhan kerohanian yang luar biasa, yang satu lagi biasa saja? Saya percaya karena yang satu itu memberikan tempat yang layak bagi Yesus di dalam hatinya. Dia fokus datang ke gereja untuk bertemu Yesus. Dia menaruh perhatian untuk Yesus dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi, yang utama bukan berapa lama kita menjadi Kristen, Bapak Ibu, tapi berapa lama kita mengenal Yesus dan membiarkan Yesus mengisi kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita semua memberikan tempat yang layak bagi Yesus untuk masuk di dalam hati kita, untuk menjadi raja dan pemimpin di setiap area kehidupan kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna. Kehidupan kita pasti akan berkemenangan. Apapun masalah yang terjadi, kita percaya selama Yesus ada di dalam hati kita, selama Yesus memimpin kehidupan kita, selama Yesus ada di depan menuntun perjalanan kehidupan kita, saya percaya kehidupan kita penuh dengan kemenangan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Hotel bisa jadi mahal, Bapak Ibu, ketika hotel itu didatangi artis atau presiden. Hotel itu bisa menjadi terkenal ketika hotel itu didatangi orang-orang terkenal, Bapak Ibu. Saya percaya ketika Yesus masuk dalam kehidupan kita yang tadi saya katakan, kehidupan kita akan lebih berharga. Kehidupan kita akan lebih bermakna. Bukan karena kita, tapi karena Yesus yang masuk di dalam kehidupan kita dan memimpin seluruh area kehidupan kita. Yang kedua, mengapa banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak memberikan tempat yang layak bagi Yesus di hati mereka untuk memimpin kehidupan mereka? Yang kedua, karena hati mereka penuh dengan hal-hal yang duniawi. Sekali lagi, yang kedua adalah karena hati mereka penuh dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bapak Ibu, puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena saya dan istri beserta anak sekarang sudah memiliki rumah sendiri. Kita tidak lagi ngekos, kita tidak lagi ngontrak di apartemen, kita sudah memiliki rumah sendiri. Tapi karena rumah ini tidak terlalu besar, maka akhirnya barang-barang, peralatan rumah tangga numpuk di dalam satu rumah ini. Sehingga kita kesulitan kadang-kadang Bapak Ibu, dan kadang-kadang kita berpikir panjang untuk membeli perlengkapan atau barang-barang yang baru untuk masuk ke dalam rumah ini. Kenapa? Karena menurut kita sudah tidak ada tempat lagi di rumah ini, karena rumah ini tidak terlalu besar, Bapak Ibu. Nah, sama dalam kehidupan orang-orang Kristen dan orang-orang percaya, terkadang hati mereka sudah terlalu penuh dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Hati mereka sudah tidak lagi memberikan Yesus di dalam seluruh kehidupan mereka. Tidak ada tempat yang layak bagi Yesus di dalam hati mereka. Saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa kalau garasi rumah itu untuk kendaraan, maka hati kita untuk Yesus. Sekali lagi, kalau garasi rumah kita untuk parkir kendaraan, maka hati kita yang utama itu untuk Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus yang menciptakan kita, karena Yesus yang memberikan hati kepada kita. Dan Dia tahu bahwa hati kita itu tidak pernah dipuaskan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Hati kita hanya cukup dan dapat diisi oleh satu pribadi yang bernama Yesus.
hati kita tidak akan cukup untuk diisi oleh uang, tidak akan pernah bisa cukup diisi oleh pekerjaan, jabatan, kekuasaan, kepuasan, dan lain sebagainya. Hati kita hanya dapat diisi oleh Yesus. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, ketika Yesus datang turun menjadi manusia dan tersalib untuk kita, itu semua karena Ia ingin hati kita, Bapak Ibu. Ia ingin masuk ke dalam hati kita. Karena Yesus, Bapak Ibu, tidak pernah bisa memaksa hati kita. Kita diberikan free will, kebebasan untuk kita menerima Dia atau kita menolak Dia. Yesus mau mati di atas kayu salib supaya Bapak, Ibu, dan saya mau memberikan hati kita bukan setengah-setengah, bukan seperempat, tapi seluruhnya untuk Yesus masuk dalam kehidupan kita dan hati kita. Tuhan tidak perlu uang kita, Bapak. Tuhan tidak perlu jabatan kita. Tuhan tidak perlu kesuksesan kita. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah hati kita. Maukah kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa memimpin setiap kehidupan kita, supaya Tuhan bisa memimpin seluruh area kehidupan kita. Tidak hanya hati kita, tapi keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan setiap aspek kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak memberikan tempat yang layak bagi Yesus dalam kehidupan mereka? Yang ketiga adalah karena mereka tidak merasa membutuhkan Yesus. Sekali lagi, yang ketiga adalah karena mereka tidak merasa membutuhkan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya pribadi yang kita butuhkan saat ini adalah cuma Yesus. Pribadi yang saya butuhkan saat ini untuk melewati tahun 2021 dengan berkemenangan adalah Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebagai manusia, saya tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan sana. Sebagai manusia, saya punya keterbatasan. Saya sebagai manusia punya banyak sekali kelemahan. Tapi saya percaya, kalau saya memberikan tempat yang layak bagi Yesus untuk menguasai seluruh hati dan kehidupan saya percaya tahun 2021 adalah tahun yang baik dan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan kita hanya perlu Yesus, Bapak Ibu. Kita hanya perlu Yesus untuk menyertai setiap kehidupan kita. Ketika saya berpikir dan saya merenungkan, kok saya bisa ya melewati tahun 2020 ini? Padahal di awal Januari dan Februari tahun 2020 semua baik, semua tidak terjadi apa-apa. Tapi masuk bulan Maret, pandemi COVID-19 terjadi. Dan banyak sekali hal-hal yang tampaknya sepertinya kelihatan negatif terjadi dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan saya juga, Bapak Ibu. Tapi kalau saya bisa merenung dan saya bisa melewati tahun 2020, itu semua karena Tuhan, Bapak Ibu. Dan dengan cara yang sama, saya membutuhkan Tuhan di tahun 2020. Tahun 2021, saya lebih lagi membutuhkan Yesus dalam kehidupan saya. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita pasti butuh yang namanya uang. Saya percaya di setiap kita pasti butuh yang namanya pekerjaan. Saya percaya di setiap kita pasti juga butuh yang namanya jalan keluar. Atau mungkin yang belum dapat pasangan pasti membutuhkan pasangan.
Tapi saya mau katakan bahwa jangan pernah mengesampingkan Yesus atau memberikan tempat tersisa dalam kehidupan kita untuk Yesus. Jangan memberikan hati kita yang sisa untuk Yesus. Karena kalau kita fokus dan memberikan hati kita yang banyak kepada uang, maka kita pasti tidak akan fokus kepada Yesus. Kalau kita memberikan hati kita kepada pekerjaan kita, pasti tidak ada waktu untuk saat teduh. Pasti tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Kalau kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada pasangan kita atau kepada apapun yang kita anggap berharga, pasti suatu saat itu semua akan mengecewakan kita. Cuman satu pribadi yang kita butuhkan dan tidak pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu, yaitu Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Jangan jadikan Yesus sebagai aksesoris hanya dalam doa makan, doa tidur, mungkin ke gereja seminggu sekali, tapi jadikan Yesus yang utama dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau pemilik kamar, pemilik penginapan tidak memberikan tempat atau tidak menyediakan tempat bagi Yesus, bukan Yesus yang rugi, Bapak Ibu. Karena rencana Allah tetap tergenapi bahwa Yesus pasti akan lahir. Tetapi pemilik penginapan itu yang rugi, Bapak Ibu. Sama dalam kehidupan kita, ketika kita tidak memberikan hati kita sepenuhnya untuk Yesus, untuk memimpin dan menguasai kehidupan kita, bukan Yesus, Bapak Ibu, yang rugi. Karena dia tetap Allah yang berkuasa, dia tetap mulia. Tetapi kita, Bapak Ibu, yang rugi. Kita akan dikalahkan dengan mudah oleh tipuan iblis. Kita akan jatuh di dalam kekhawatiran dunia. Kita akan mudah terganggu, bahkan kita akan stres menghadapi kabar-kabar buruk yang mungkin akan terjadi di tahun 2021 ini, Bapak Ibu. Tapi marilah kita semua, termasuk saya juga, marilah kita cari Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita peluk Tuhan di tahun 2021 ini, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu semua. Saya meng-encourage diri saya sendiri untuk saya selalu fokus kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Sudahkah kita minta Tuhan untuk menyertai hidup kita? Sudahkah kita meminta Tuhan untuk menyertai keluarga kita? Sudahkah kita meminta Tuhan untuk memimpin seluruh area dalam kehidupan kita? Karena kalau kita melakukan hal itu, Bapak Ibu, itu merupakan tanda bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah tanda bahwa kita memberikan tempat yang layak bagi Yesus di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan.